Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurbaiti dari kelas Psikologi 5D dengan akhiran NIM 149. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan kreatif self dalam psikologi komunitas. Jadi yang pertama-tama dimulai dari konsep dasar yang dikemukakan oleh Adler. Self kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku sebagai penggerak utama yang membawahi konsep setelah heredity atau keturunan dan juga lingkungan. Jadi, self ini tidak secara otonom mempengaruhi suatu tingkah laku, tetapi juga dipengaruhi oleh hereditas atau keturunan dan juga lingkungan, dan menjadi bagian dari sistem interaksi sosial. Di sini, keturunan berfungsi sebagai kemampuan tertentu, lingkungan yang membentuk impresif atau kesan tertentu, dan diri kreatif akan membangun sikap. Kemudian, pengertian dari diri kreatif adalah sarana seseorang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamik, menyatu, personal, dan unik. Diri kreatif ini mampu memberikan arti pada kehidupan, menciptakan tujuan maupun sarana untuk mencapainya. Faktor internal menurut Bandura untuk membentuk satu diri kreatif, yang pertama adalah observasi diri, yaitu tergantung bagaimana seseorang mengobservasi suatu hal dilihat dari faktor kualitas dan kuantitas penampilan serta originalitas atau perilaku diri. Jadi di sini seseorang untuk membuat dirinya kreatif tergantung bagaimana cara seseorang mengobservasi berdasarkan minat atas dirinya untuk melihat suatu hal itu. Kemudian yang kedua adalah proses penilaian. Di sini seseorang secara aktif membandingkan tingkah laku dengan norma standar atau tingkah laku orang lain. Jadi sebelum membentuk diri kreatif, dia akan membandingkan bagaimana standar yang ada di masyarakat dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sini individu juga berdasarkan menilai pentingnya suatu aktivitas dan atribusi atau alasan dibalik adanya kekuatan tersebut. Kemudian standar pribadi. Di sini standar pribadi seseorang tentunya berbeda-beda. Maka dari itu sumber pribadi ini bersumber dari pengalaman model, mengamati model dari orang tua, guru ataupun public figure yang ada di sekitarnya. Kemudian di sini individu akan menginterpretasikan penguatan dan performansi diri atau kekuatan yang ada di dirinya. Jadi dari individu itu punya standar, beliau akan menginterpretasi penguatan apakah sudah cukup atau belum. Kemudian dari penguatan itu dia akan diselaraskan dengan kekuatan yang ada di dirinya untuk membentuk suatu diri yang kreatif. Adapun dari faktor eksternal dilihat dari kebudayaan, di sini maksudnya adalah kebudayaan yang mampu mengembangkan kreativitas. Jika kebudayaan tersebut mampu memberikan kesempatan pengembangan kreativitas bagi para masyarakat, di sini kebudayaan itu mampu memberikan fasilitas, alat, barang, ataupun komunitas dan orang-orang yang memang mau untuk mengembangkan kreativitas. Kemudian yang dari kedua adalah dari keluarga. Di sini orang tua memainkan peran sangat penting karena orang tua lah yang akan mendidik anak di keluarga itu nanti bagaimana dia akan menciptakan suatu pengajaran yang membentuk anak menjadi kreatif atau tidak. Kemudian dari pendidikan, di sini pendidikan tentunya berasal dari para pendidik yang akan menghasilkan bagaimana kemampuan seorang peserta didik untuk menjadi kreatif. Kemudian apa itu sih fungsi dari diri kreatif di dalam komunitas? Jadi yang pertama, diri kreatif itu berfungsi sebagai pemecahan masalah. Seorang yang kreatif pasti akan menemukan solusi yang inovatif untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang ada di komunitas tersebut. Kemudian yang kedua sebagai adaptasi sosial. Jadi yang kreatif akan lebih mampu untuk beradaptasi secara lingkungan sosial dan berinteraksi secara efektif dengan komunitas lainnya karena dia dapat secara aktif untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan orang-orang sekitarnya. Kemudian adanya pembentukan identitas kolektif. Di sini kreativitas kolektif akan membantu identitas yang kuat di dalam komunitas. Jadi komunitas itu punya hal-hal yang unik dari individu yang ada di dalamnya, sehingga di sana seseorang akan saling punya rasa untuk memiliki. Nah, kesimpulannya, diri kreatif
dalam psikologi komunitas merujuk pada kemampuan individu dan kelompok dalam menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif untuk memecahkan masalah di lingkungan komunitas yang berfokus pada kesejahteraan kolektif. Konsep ini berkaitan erat dengan gagasan kreativitas diri yang dikemukakan Alfred Adler, yang mana individu secara aktif membentuk dan mengkreasikan dirinya melalui interaksi serta adaptasi dengan lingkungan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga Anda dapat mengambil hikmah di balik presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.